Analisa dinamika pada mekanisme membalik cepat, Quick Return Mechanism. Mekanisme ini digunakan pada mesin-mesin perkakas, seperti mesin ketam atau gergaji, yang memberikan langkah pemotongan pelan, dan langkah balik yang cepat, dengan kecepatan sudut yang tetap dari engkol penggerak. Secara umum, pergerakan mekanisme ini adalah sebagai berikut. Batang 2 berputar secara penuh. Batang 4 berayun ke kanan dan ke kiri. Peluncur 6 bergerak maju secara pelan dan berbalik dengan cepat. Data-data yang diketahui berkaitan dengan contoh persoalan ini adalah sebagai berikut. Perhitungan kecepatan pada sendi atau sambungan antar batang. Pertama-tama dilakukan perhitungan kecepatan linier sendi B2 terhadap O2. V, B2, O2, sama dengan kecepatan sudut batang 2, omega 2, kali panjang batang 2, L2. Di sini harga omega 2 adalah negatif karena perputaran searah jarum jam adalah negatif. Titik B berada pada batang 2, torak 3 dan batang 4. Karena itu V, B3, O2, sama dengan V, B2, O2. Dari poligon kecepatan pertama akan didapat kecepatan linier titik B, yang ada di batang 4, V, B4, terhadap pusat, O4. Dan kecepatan linier titik B, yang ada di peluncur 3, V, B3, terhadap batang, B4. Atau V, B3, B4, adalah kecepatan pergerakan peluncur 3 yang bertranslasi pada batang 4. Dari poligon kecepatan kedua akan didapat kecepatan linier titik C yang ada di batang 4, V, C, terhadap pusat, O4. Kecepatan ini didapat dari rumus V, B4, O4, dikali L4 dibagi L, B4, O4. Melalui perpotongan garis kerja yang ditarik dari titik O, V, dan ujung vektor V, C, didapat kecepatan linier titik D, dan kecepatan linier titik D terhadap C. Selanjutnya dilakukan perhitungan kecepatan sudut di batang 4 dan 5 sebagai berikut. Perhitungan percepatan linier titik B, yang ada di peluncur 3, V, B3, terhadap batang, B4. Pertama-tama dilakukan perhitungan awal, berdasarkan besar kecepatan yang telah didapat sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Pada mekanisme ini,
Selain percepatan normal dan tangensial yang telah dibahas sebelumnya, terdapat percepatan Coriolis. Percepatan Coriolis bekerja pada peluncur yang bergerak pada jalur lurus yang berada pada batang yang berputar. Dari poligon percepatan diperoleh percepatan tangensial B4O4 yang tegak lurus batang 4 dan percepatan B3B4 yang sejajar batang 4. Langkah penggambaran poligon percepatan adalah sebagai berikut. 1. Dari titik O, A, buat vektor A normal B3O2, di mana panjangnya diketahui dari perhitungan sebelumnya dibagi skala. 2. Dilanjutkan dengan menggambar vektor A Coriolis B3B4 yang panjangnya diketahui. 3. Dari titik O, A, buat vektor A normal B4O4 yang panjangnya diketahui. 4. Dari ujung A normal B4O4, tarik garis kerja A tangensial B4O4. 5. Dari ujung A Coriolis B3B4, tarik garis kerja A B3B4. 6. Dari titik potong kedua garis kerja tersebut, didapat ujung vektor A tangensial B4O4 dan vektor A B3B4. Selanjutnya panjang kedua vektor ini dikalikan dengan skalanya, maka akan didapat besar vektornya. Perhitungan percepatan linier titik D dan percepatan batang 5 dan 6. Pertama-tama dilakukan perhitungan percepatan D terhadap C sebagai berikut. Dari poligon percepatan, diperoleh percepatan A tangensial DC, serta percepatan A D yang merupakan resultan dari A normal DC dan A tangensial DC. Selanjutnya dilakukan perhitungan percepatan sudut di batang 4 dan 5 sebagai berikut. Perhitungan percepatan linier di pusat massa batang dan peluncur. Perhitungan gaya inersia di pusat massa batang dan peluncur.